Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-116, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu, bahkan kerinduan akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-116, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukurku kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda pernah dikecewakan oleh sahabatmu? Anda pernah terluka oleh orang-orang terdekatmu? Atau mungkin sekarang Anda sedang mengalaminya. Anda dikecewakan, Anda tersakiti. Anda bahkan mungkin disepelekan dalam kehidupan ini. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menggempaskan seluruh pergumulan kita kepada manusia. Atau mempercayakan perjalanan kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sebab hanya bersandar kepada Tuhanlah menjadi kuat setiap kita. Sebab orang terdekatmu pun, orang-orang di sekitarmu, atau mungkin saudaramu sendiri, atau keluarga dekatmu sendiri, bisa mengecewakanmu, bisa melukaimu, bahkan bisa menyakitimu, sampai-sampai menikam dari belakangmu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini pemazmur berbagi akan kita. Bagaimana ketika dia mengalami kekecewaan, bagaimana ketika dia mengalami penderitaan, bagaimana ketika dia mengalami luka-luka di dalam kehidupannya. Kalau kita mencoba membaca di ayat yang ketiga sebelumnya, pemazmur mengatakan, tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ayat keempat, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan luputkanlah kiranya aku. Saudaraku, lihatlah pergumulan yang sangat dialami oleh pemazmur pada saat ini. Ini adalah pengalaman pribadi seorang Daud ketika dia mengalami pergumulan yang luar biasa sekali. Bahkan dikatakan tali-tali maut telah meliliti aku. Kita bisa bayangkan bagaimana tali meliliti kita. Dan ini bukan tali seperti apa tali yang kita lihat. Tapi ini adalah tali gambaran dari maut yang begitu mencekam. Bahkan kematian menjadi taruhannya. Bahkan kesesakan dia rasakan begitu sangat dalam kehidupannya. Tapi seperti yang saya sebut tadi, walaupun pemazmur
Tidak mengatakan secara spesifik apa yang menjadi pergumulan penderitaannya, kekecewaannya. Tapi satu hal yang pasti, dia mengalami kekecewaan. Dia mengalami ketakutan. Dia mengalami kedukaan. Dan dia mengalami kehilangan kekuatan di tengah-tengah kehidupannya. Tapi sama seperti yang saya katakan di awal tadi. Kuatnya adalah dengan mengatakan, dengan mengucap, berujar, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. It's the point, it's the key. Itu adalah kuncinya. Benar dia ditimpa oleh berbagai persoalan, pergumulan dalam kehidupannya, tapi kuatnya, imannya mengatakan, aku berseru kepada Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh pengalaman yang indah, oleh pengalaman yang luar biasa, yang dinyatakan oleh pemazmur ini, di mana pengalamannya mengatakan Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Tuhan memelihara orang-orang sederhana, Tuhan menyelamatkan, bahkan Tuhan memberikan ketenangan kepada kita. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam itu, ayat 7. Itulah pengalaman iman seorang Daud, seorang pemazmur, ketika firman Tuhan ini dituliskan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu untuk hal itulah kita sampai kepada perikop kita pada saat ini yang menjadi bahan khotbah kita di ibadah rumah tangga. Keluarlah ucapan, keluarlah sebuah pernyataan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepada aku? Pemazmur bukan mau mengatakan bahwa dia bisa membalas kebajikan Tuhan itu. Pemazmur bukan mengatakan bahwa bagian kita adalah kita kuat atau kita mampu untuk membalas kebajikan Tuhan. Tidak. Tak satupun kita bisa membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak mampu kita satupun dengan hebat kita, dengan kuasa, dengan jabatan atau tata posisi kita, membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi dikaitkan dengan nama minggu kita pada saat ini, Misericordias Domini. Kasih setia Tuhan meliputi, melingkupi kehidupan dunia ini. Tak ada satupun tindakan yang bisa membuat kita mampu membalaskan kebaikan Tuhan. Tapi apa yang berikut yang mau dinyatakan oleh pemazmur itu? Yang pertama, dia bukan mau mengatakan dia mampu membalas kebajikan itu. Tapi yang kedua, pemazmur mau mengatakan bahwa sebaiknya lah, bahwa seharusnya lah, bahwa menjadi natur kita lah sebagai umat yang mengalami kasih setia Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan, mengalami karya Tuhan dalam kehidupan kita, bersyukur, berterima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan, untuk setiap perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang seharusnya menjadi natur kita. Itulah yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan orang percaya itu. Berterima kasih, bersyukur, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku, sekali lagi, pemazmur juga tahu dia tidak akan mampu membalaskannya. Kalau lirik lagu mengatakan, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas kasih setia Tuhan itu, atas tindakan Tuhan, penyelamatan, perlindungan, dan keselamatan yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupannya, timbullah sebuah statement, timbullah ungkapan, sikap yang semestinya diungkapkan oleh setiap kita ketika kita berada di dalam karya Tuhan, dalam kehidupan kita. Apa itu? Pemazmur mengatakan, aku akan mengangkat piala keselamatan. Aku akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku di depan seluruh umat.
tindakan itu, sikap itu, respon itu, dia nyatakan, aku akan mengangkat piala keselamatan. Dan aku selalu berseru kepada Tuhan. Dan akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Itulah keberadaan orang yang tahu berterima kasih, orang yang tahu bersyukur untuk seluruh kehidupan yang dia rasakan bersama Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan hal yang luar biasa. Kalau di ayat 3 tadi, dia begitu ketakutan bahkan dengan kematian itu sendiri. Ayat ke-15, sikapnya menjadi berbeda. Imannya menjadi berbeda. Kuatnya semakin dinyatakan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sekali lagi berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Apa yang mau dikatakan oleh pemazmur ketika dia mengatakan hal itu? Pemazmur mau mengatakan, kalaupun harus kematian yang kita dapatkan karena melakukan kebenaran firman Tuhan, jangan pernah takut. Sebab kematian bukan akhirlah segala-galanya dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kedua yang mau dinyatakan? Berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan mau mengajarkan setiap kita bahwa dengan kematian pun cara Tuhan untuk memberikan kehidupan kekal dalam kehidupan kita. Maka jangan takut. Sebab mati orang percaya pun sangat berharga di mata Tuhan. Lalu apa yang ketiga yang mau dinyatakan dengan kalimat itu? Berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Ingin mengatakan, kehidupan orang yang dikasihinya itu juga jauh lebih berarti. Sebab itu sering kita dikatakan, jangan pernah punya statement berani mati, tapi berani hiduplah. Menjalani perjalanan kehidupan ini, meskipun kita mengalami kekecewaan, mengalami makian, mengalami hempasan, jalanilah bersama dengan tangan Tuhan. Sebab apa? Kasih setia Tuhan melekat dan nyata di dalam kehidupanmu. Bahkan yang berikut, pemazmur mengatakan, aku hambamu dan aku akan mempersembahkan korban syukurku kepadamu. Lihatlah pengenalan yang luar biasa dari seorang pemazmur itu. Aku hambamu. Ingin mengatakan, terjadilah Tuhan apa yang engkau mau di dalam kehidupanku. Terjadilah Tuhan karyamu di dalam kehidupanku. Bahkan ketika situasi yang sangat menakutkan, situasi yang sangat mencekam, terjadi di dalam kehidupanku, kehidupan orang percaya. Sebab aku hambamu. Kalau itu bagian dari karyamu, rencanamu Tuhan, biarkanlah itu terjadi. Terjadilah seperti yang engkau mau. Aku adalah hambamu. Luar biasa sekali seorang pemazmur ini. Bahkan dia mengatakan, aku akan mempersembahkan korban syukurku kepadamu. Pemazmur tetap saja mau mengatakan bahwa rasa syukur itu bukan karena kita memiliki sesuatu, tapi bagaimana kita menikmati sesuatu itu bersama dengan Tuhan. Itulah syukur yang terindah. Itulah syukur yang luar biasa. Kalau sesuatu itu bukan menjadi milikmu, maka dia tidak akan pernah menjadi milikmu walaupun sudah di tanganmu, walaupun sudah di genggamanmu. Tapi juga sebaliknya, kalau Tuhan bilang itu milikmu, sampai kapanpun itu akan dikembalikan Tuhan bagimu. Itu akan menjadi milikmu, percayalah. Dan itu harus menjadi ucapan syukur kita. Dan yang terakhir, pemazmur mengatakan, aku akan membayar nazarku kepada Tuhan. Dia mau katakan, tanda kesetiaan, keberadaan orang percaya di dalam kehidupan kita adalah pribadi yang menepati janjinya, yang membayar nazarnya, yang mengaktualisasikan apa yang dia serukan sebagai pribadi yang berkati Tuhan di dalam kehidupan kita.
Bahkan lebih lagi pemazmur mengatakan, aku membayar nazarnya di depan seluruh umat, di pelataran Tuhan. Artinya apa? Dia mau katakan, segala sesuatu dalam kehidupannya harus dikembalikan ke rumah Tuhan, harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitarnya, sehingga orang-orang di dalam sebuah ibadah itu melihat dan memahami bahwa benarlah orang percaya itu adalah orang yang tahu mengucap syukur, orang yang tahu berterima kasih. Dan orang yang selalu menikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya, bahkan ketika sesuatu itu tidak terselami di dalam pikiran. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus. Lalu apa yang bisa kita petik menjadi refleksi bagi kita saat ini? Yang pertama, percayalah engkau tidak akan pernah mendapatkan ketenangan di luar Tuhan Yesus. Ketenangan itu hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus. Tidak juga temanmu, tidak juga saudaramu, tidak juga sahabat terbaikmu, tidak juga keluargamu. Maka jangan serahkan ketenangan hatimu, jiwamu kepada mereka. Tetaplah bersandar dan menghempaskannya kepada Yesusmu. Sebab dia berjanji, marilah datang kepadaku. Matius 11 ayat 28. Aku akan memberikan kelegaan bagimu, semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Lalu yang kedua, tidak ada kekuatan lain yang lebih kokoh daripada bersandar kepada Allah. Maka bersandarlah kepada Allah. Anda butuh sekarang sandaran, jangan bersandar kepada Tuhan atau Allah lain, tapi bersandarlah kepada Yesus. Yohanes sudah membuktikannya sebagai murid yang terdekat, murid yang dikasihi Tuhan. Bahkan dia mampu bersandar secara fisik kepada Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kita tidak mampu untuk bersandar secara fisik, tapi penyandaranmu akan imanmu kepada Tuhan, itu akan menjadi kuat. Sebab Rom 10 ayat 11 mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Lalu apa yang ketiga? Pertolongan Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolongmu. Tuhan tidak pernah kehabisan jalan untuk membebaskanmu. Tuhan tidak pernah habis akalnya untuk melepaskan ikatan-ikatan, belenggu-belenggu yang ada di dalam dirimu. Maka tetaplah nikmati kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Sebab hanya dialah yang setia dalam hidup ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat karyamu. Dan itu menjadi kuat setiap kami. Mengucap syukur. Dan selalu memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami teramat percaya bahwa Engkaulah Tuhan, sandaran kami yang seutuhnya. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.